Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu bahagia ya, dan semakin hari semakin sukses juga. Kali ini kita akan membahas tentang robot trading ya, atau digital trading abal-abal ya. Kenapa mereka, para investor atau maupun para member, kok bisa percaya 100% ya, walaupun kalau kita nalar secara logika sudah banyak kejanggalan-kejanggalan gitu, tapi mereka tetap percaya 100% dengan robot trading mereka tersebut ya, walaupun kenyataannya banyak sekali yang tumbang gitu ya, tapi mereka tetap percaya ya bahwa uangnya bisa kembali, bahwa mereka akan sukses kembali, perusahaan akan jalan kembali dan sebagainya ya. Sebelum kita lanjut dan kita bahas, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Kita lanjut ya. Kemungkinan tanpa sadar kalian semuanya ya, yang para member investor robot trading abal-abal yang tanpa sadar membela mereka mati-matian, bahkan orang-orang yang sudah memberikan informasi bahwa mereka adalah menggunakan skema money game, itu mereka masih percaya bahwa produk mereka yang mereka lakukan itu adalah benar-benar robot trading asli, walaupun pihak OJK Bapepti sudah mengatakan bahwa itu adalah ilegal ya. Mereka tetap bersih kukuh gitu ya. Tanpa sadar sebenarnya mereka kena gendam ya. Gendam ini dalam konteks adalah mereka sebenarnya menyadari, tapi dia karena dikasih janji-janji terus gitu ya, dia akhirnya termakan oleh janji-janji tersebut ya. Jadi apalagi sekarang ini marak sekali ya, hari puasa ini atau menjelang Lebaran, pulang kampung itu biasanya gendam-gendam di jalanan banyak sekali ya. Nah, kalau di robot trading ini sebenarnya juga termasuk gendam ya, karena apa? Banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang sudah menurutnya secara logika itu sebenarnya harusnya sudah sadar, tapi banyak orang yang tidak sadar ya. Contohnya kayak EA Copet. EA Copet itu sebenarnya kan sudah jelas namanya copet yang akan menarik uang, mencopet uang kamu gitu ya, dari Anda diambil gitu ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang gabung di EA Copet, akhirnya benar-benar kecopetan gitu ya, karena di MC-kan gitu ya. Terus juga kejadiannya di Fahrenheit gitu ya, di MC-kan juga gitu ya. Bahkan sudah banyak yang jelas-jelas seperti Viral Blast yang ownernya sudah menyatakan bahwa tidak ada robot trading, semuanya skema Ponzi. Itu sudah dibongkar habis-habisan oleh ownernya. Tapi kenyataannya sekarang ini masih ada yang bertahan ya, robot trading yang mengklaim dirinya robot trading itu mengklaim itu masih bertahan. Tapi aneh juga, investornya, para membernya itu juga masih percaya ya. Itulah kekuatan daripada gendam daripada mereka ya. Mereka selalu memberikan janji gitu ya, tapi konyolnya mereka semua juga ikut gitu ya, percaya 100% ya. Bahkan kalau alasannya maintenance, alasannya ini itu dipercaya, padahal secara logika pihak pemerintah sudah memberikan warning, memberikan statement hukum bahwa mereka adalah ilegal, tapi kenyataannya masih percaya. Dikasih janji nanti di WDO tanggal sekian, masih percaya. Pas hari-hari hanya ada aja alasan butuh proses lah,
butuh pembenahan lah dan sebagainya, masih percaya. Bahkan ada yang lebih konyol lagi, disuruh depo lagi $50 USDT sekitar 700.000 lebih, masih percaya lagi, depo lagi gitu ya. Kan aneh ini ya. Bahkan ada sempat di DNA Pro itu orangnya sampai lari ke luar negeri ya. Sampai detik ini tidak ada kabarnya, walaupun dia mengatakan dalam seminggu akan kembali, gak ada kabarnya gitu ya. Masih aja percaya bahwa DNA Pro akan jaya. Bahkan para leadernya, top leadernya itu mulai cuci tangan dengan melaporkan DNA Pro dan Daniel AB ke kepolisian. Membernya masih percaya gitu ya, bahwa mereka diperjuangkan oleh para top leadernya. Mereka nggak sadar terus bahwa uang itu kemungkinan besar tidak akan kembali kalau mereka tidak cepat bergerak untuk minta pertanggungjawaban leader yang mengajak gabung dia gitu ya. Perlu dipahami, leader-leader top leader itu sebenarnya sudah untung ya, mereka sudah untung gitu ya. Jadi kalau Anda kena tipu lagi, kena janji manis lagi, para top leader itu cuci tangan, Anda masih ikut aja ya mempublisikan daripada DNA Pro Daniel AB, Anda nggak akan pernah dapat itu ya. Akan bijak kalau Anda cepat sadar, itu Anda cepat bergerak dengan cara menuntut ya leader Anda ya, yang mengajak Anda ya, langsung mengajak Anda, itu yang Anda tuntut. Dengan catatan leader itu tidak memberikan informasi lengkap ya. Dia selalu mengatakan aman, tidak scam, apalagi dia memberi garansi, itu yang harus Anda tuntut. Kalau leader yang mengajak Anda memberikan informasi lengkap tentang resiko dan sebagainya, intinya Anda tidak dipengaruhi untuk gabung, Anda gabung silakan, tidak gabung silakan gitu ya, itu tidak perlu dituntut karena Anda sudah tahu resikonya. Karena banyak sekali para leader-leader itu hanya memanfaatkan Anda gitu untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ada yang sampai suruh jual rumah, sapi, tanah, mobil, digadekan rumahnya, digadekan apartemennya, sampai hutang-hutang. Nah, akhirnya kejadian ternyata robot tradingnya itu nggak bisa cair ya, akhirnya bingung sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali sih orang-orang ini kok aneh masih percaya. Bahkan di sini saya screenshot ya, bahkan di channel saya ini ada komentar ya. Komentar ini menurut saya sangat lucu sekali ya. Sepertinya mereka juga kena gendam gitu ya. Gendam di mana otaknya dicuci sehingga melihat robot trading itu adalah sesuatu yang tidak mungkin scam, karena sudah ada orang yang terbukti withdrawnya sukses gitu ya. Dan mereka mati-matian sepertinya membela daripada robot trading trading tersebut. Bahkan terkesan mereka itu gak tahu apa-apa atau tidak mau belajar ya. Kita lihat ya komentarnya ya. Di komentar ini ada orangnya bernama Abdul Jabbar ya, mengatakan ATG udah lancar woi itu ya. Ya mungkin yang dimaksud lancar itu 1-2 orang itu sudah cair, tapi sebenarnya kemungkinan besar namanya Abdul Jabbar ini juga nggak tahu siapa yang WD lancar itu siapa, mungkin juga nggak kenal gitu ya. Terus dibalas oleh TNT Salty yang lancar 50 orang, sisanya 299,950 member masih ngemis-ngemis uangnya sendiri gitu ya. Terus dijawab oleh Abdul Jabbar lagi, yang lainnya tunggu giliran ya. Entah orang ini sepertinya orang yang masih lugu atau mungkin dia kurang informasi ya, karena sesuatu WD itu istilahnya orang 1000 orang terus yang di WD 1 terus dianggap lancar gitu, aneh gitu ya. Disebut WD lancar itu jika semuanya bisa cair gitu ya,
minimal lah 50% gitu ya. Kalau yang bisa cair itu 1-2 orang atau nggak ada 50%, yaitu namanya tidak lancar ya guys ya. Bahkan di sini juga ada orang yang menamakan Top Brand ya, memberikan komentar ATG masih profit kok mau dilaporkan ya. Ya jadi Top Brand ini menganggap ATG itu masih profit gitu ya, masih menghasilkan setiap hari gitu ya. Ini lebih aneh lagi ya. Kalau profit uangnya nggak bisa dicairkan, apakah itu dianggap profit gitu ya? Istilahnya orang itu Anda dikasih tulisan 1 triliun tapi uangnya nggak bisa dicairkan sama sekali, apakah itu dianggap profit? Berarti kan orang ini kemungkinan besar dia masih lugu atau nggak tahu apa-apa, sehingga nggak tahu permainan para mafia money game ya. Bahkan dijawab oleh Kurniawan Waruwu, ternyata masih ada nih yang berharap ATG baik-baik aja, semoga gak nyesel ya. Jadi Kurniawan Waruwu itu mengomentari daripada Top Brand itu ya, kok masih ada ya orang yang masih berharap gitu ya. Di sini juga orang yang bernama Abdul Jabbar itu juga mengomentari lagi ya, modal kita itu di broker Lego Market, sedangkan uang beli robot baru dibagikan ya. Jadi orang ini masih percaya kalau uangnya itu masih di Lego Market, sedangkan uang yang dibagi-bagikan itu adalah uang dari robot trading baru gitu ya. Ini orang ini mungkin nggak paham tentang trading gitu ya, atau sama sekali nggak pernah menyentuh trading gitu ya. Karena apa? Kalau memang itu uangnya ada di broker, itu otomatis akan bisa dicairkan saat itu juga. Apalagi pihak Bapepti juga mempersilahkan untuk di WD ya. Jadi Abdul Jabbar ini menurut saya pengetahuannya kurang luas, bahkan mungkin dia sama sekali nggak tahu trading ya. Lalu dijawab oleh Reynaldo Limesak, mana ada uang di broker, brokernya juga akal-akalan. Lalu dijawab oleh Abdul Jabbar, broker Lego Market sah asal Cina Tiongkok, buka aja di YouTube ya. Bahkan Abdul Jabbar itu menyarankan bahwa broker Lego itu marketnya sah, berasal dari Tiongkok gitu ya, buka aja di YouTube. Ini lebih aneh lagi ya, berarti memang saudara daripada Abdul Jabbar ini sama sekali bukan seorang trader, dia sama sekali buta tentang trading gitu ya. Jadi banyak sekali sih orang-orang yang masih percaya, terutama yang masih sekarang ini bertahan adalah DNA Pro, ATG 89 ya. Itu mereka masih percaya bahwa uangnya bisa kembali ya. Memang itulah kekuatan gendam ya. Gendam itu secara psikologi mempengaruhi orang dengan janji-janji manis. Ketika janjinya itu terjadi hari H, dijanjini lagi masih percaya gitu ya. Memang orang-orang yang rakus, orang-orang yang haus tentang kekayaan gitu ya, rakus banget, itu biasanya mudah kena gendam gitu ya, karena mereka dijanjikan sesuatu harapan-harapan palsu yang selalu dipompa, disemangati, dia ikut terus gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang tahu informasi ini, cepatlah sadar gitu ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda harapkan ini akan sia-sia gitu ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, berusahalah dengan minta pertanggungjawaban daripada leader di mana Anda mengajak. Kalau Anda tidak cepat bergerak, waktunya habis, uangnya habis, ya udah, Anda akan menerima risiko, yaitu uang tidak ada kembali gitu ya. Perlu dipahami, kalau Anda cepat sadar, itu kemungkinan uang kembali itu masih besar. Dan Anda jangan tertipu lagi oleh gendam lagi oleh para top leader. Jangan sampai tergendam lagi oleh para top leader yang ingin cuci tangan, menyelamatkan diri sendiri dengan mengajak Anda para member untuk memperkarakan daripada perusahaan manajemen gitu ya.
karena itu justru Anda akan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda bergerak dengan minta pertanggungjawaban daripada leader di mana Anda gabung, di atasnya Anda gabung, orang yang mengajak gabung Anda, dengan catatan mereka tidak memberikan informasi lengkap, kemungkinan besar uang bisa kembali 100%, atau mungkin 50%, atau mungkin kembali 25%, syukuri aja. Ya, yang penting Anda berusaha, gitu ya. Dan jika kenyataannya uangnya nggak kembali dan Anda sudah berusaha, saya doakan semoga dapat penggantinya lebih banyak di tempat lain ya. Itu aja informasi yang saya sampaikan, semoga Anda cepat sadar dari gendam yang mereka lakukan dan cepat bertindak. Siapa tahu masih rezeki Anda, dan share lah video ini ke teman-teman Anda yang gabung di robot trading abal-abal agar mereka cepat sadar dari gendam, dapat pencerahan dan cepat bergerak untuk menuntut haknya ya. Dan juga Anda bisa sebarkan video ini bagi teman-teman lain yang mungkin tidak pernah gabung di robot trading, agar mereka selalu waspada untuk tidak tergiur gabung di bisnis money game yang ciri-cirinya sudah ada ya, yang memberikan harapan-harapan palsu gitu ya, yang tidak logis gitu ya. Itu aja informasi yang saya sampaikan, semoga selalu sukses ya.